Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Permana Tunggal, NIM 2011 0301 001. Saya dari kelas KPI 1, ingin menyimpulkan sebuah bahan bacaan yang dengan judul e-book, yakni mengajar budaya populer di luar pedagogi radikal. Nah, jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari slide-slide yang sudah saya buat dari tugas Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah SAG, dosen pengampu yang saya di kelas KP1 ini. Oke, langsung saja. Untuk slide yang pertama adalah kelewat. Nah, ini apa itu pedagogi? Nah, yang pertama adalah pedagogi itu apa sih? Menurut Profesor Dr. J. Hounflet di Belanda, pedagogi adalah sebuah ilmu yang mana di dalamnya mempelajari tentang masalah bimbingan anak ke arah tujuan tertentu, yakni supaya sang anak kelak bisa mampu dan menyelesaikan tugasnya secara mandiri yang terdapat dalam dirinya. Nah, itulah pengertian dari pedagogi. Slide yang selanjutnya adalah, apa yang disebut pedagogi? Pasti kita bertanya-tanya kan, apa sih itu pedagogi? Nah, seperti yang pernah dikatakan David Lusten pada tahun 1986, kata pedagogi adalah sebuah istilah yang jelek dan satu yang jarang digunakan oleh guru. Ini berasal dari wacana akademis tentang pendidikan yang sebagaimana besar dipertahankan di dalam tembok Universitas Elis di halaman jurnal ilmiah yang tidak jelas. Membahas pedagogi adalah fokus pada teori pengajaran dan pembelajaran yang memfokuskan praktis kelas dan lebih khusus lagi di bidang sosial hubungan antara guru dan siswa yang mereka ciptakan. Oke, baik, untuk slide selanjutnya adalah batasan pedagogi kritis. Nah, pedagogi juga mempunyai batasan, teman-teman. Perdebatan tentang pedagogi radikal ini telah banyak dilakukan dalam konteks perjuangan nasional, misalnya atas nama perjuangan kurikulum tertentu, terutama bahasa Inggris, mengenai isu-isu seperti metode penelitian atau pengajaran kemampuan campuran dalam konteks pertemuan lain, seperti perlawanan terhadap pengujian nasional. Nah, secara internasional juga suara radikal paling dominan dalam debat semacam itu menjadi perspektif yang sangat teoritis dan gerakan pedagogi kritis. Sementara ada varian beda dari pendekatan ini. Karya Hernegiot, Peter M. Churlen, dan rekan-rekan mereka di Asrama itu paling banyak dikutip untuk contoh terbarunya. Oke, untuk selanjutnya adalah ini, pedagogi dan otoritas pembelajaran feminis dan studi budaya. Postmodernisme dan pedagogi feminis. Pedagogi feminis membuat klaim serupa tentang praktik kritis dan dialog. Isi kurikulum pengetahuan feminis dipandang sebagai pembagian kebisuan perempuan dan kondusif untuk menghasilkan dialog non-kompetitif di antara perempuan tentang kebersamaan perbedaan mereka pengalaman. Nah, yang selanjutnya adalah model pedagogi transformatif terkini yang berusaha mempolitisasi pengetahuan dari identitas dalam pendidikan konteks apakah kelas, sekolah, atau universitas. Berbagai kesetiaan teoritis dengan teori sosial, kontemporer seperti poststrukturalisme dan postmodernisme dan feminisme. Oke, selanjutnya adalah studi feminis dan budaya. Studi feminis telah memberikan banyak kontribusi untuk pemahaman saat ini tentang manculisme atau mis. Representasi feminis sebagai orang lain dalam teks cerita media, dalam sosial dan ilmu alam, dan dalam wacana sastra dan filosofis. Inti dari argumen teoris feminis terhadap laki-laki otoritas terkeluar adalah resepsi historis yang nyaris tanpa batas dari suara pengarang perempuan. Argumen ini mengklaim bahwa representasi semacam itu, baik dalam teks cetak maupun visual, memiliki terutama versi laki-laki dari gadis, wanita, dan hal-hal feminim. Itulah salah satunya. Oke, selanjutnya postmodernisme. Postmodernisme secara umum didefinisikan sebagai sikap skeptis
ironi atau keberadaan terhadap apa yang digambarkan sebagai narasi besar dan ideologi yang terkait dengan modernisme. Postmodernisme filosofis menolak pencerahan, menjumlahkan teori dan menceritakan budaya yang seperti yang dibingkai dalam modernisasi narasi, menjelaskan dunia dari posisi kekuasaan laki-laki yang terpusat dan diistimewakan dan mengetahuinya. Narasi untuk tersebut secara histori terkait dengan Superman subjek berjenis laki-laki kulit putih, misalnya budaya tinggi dan seni, objektivitas, universalisme, dataisme, rasionalis, industri dan militer dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya pedagogi feminis. Secara garis besar, pedagogi feminis adalah paradigma atau landasan filosofis dalam pembelajaran, adalah instrumen yang tepat dalam memahami nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender pada peserta didik, bahwa perbedaan gender tidak menjadi penghalang untuk suatu bersatu dan bekerja sama gitu. Jadi pengertian dari pedagogi feminis ini sendiri. Selanjutnya adalah prinsip utama pedagogi feminis. Nah, mempunyai prinsip. Yang pertama adalah ia mengedepankan kebutuhan sosial dan pembelajaran khusus perempuan sebagai perempuan dan sebagai santri dalam hal status jati diri mereka secara mendalam budaya universitas sekalipun. Yang kedua adalah mengedepankan ilmu pengetahuan feminim sebagai cara tentang epistemologi feminis yang memusatkan dan praktek kritis dalam upaya menghubungkan perempuan pengalaman untuk pengetahuan yang memvalidasi secara teoritis, memperluas dan mengaplikasikan lintasan kemungkinan hidup wanita. Yang ketiga adalah kesepakatan feminisme terhadap ketidakmungkinan perempuan dan komitmennya pada pluralitas perempuan. Perbedaan di antara siswa perempuan diperhitungkan melalui pengiriman konten inklusif di pengajaran dan bacaan yang ditugaskan, tugas jengka dan strategi evaluasinya itu sendiri. Nah, jadi itulah. Selanjutnya adalah, nah ini lanjut yang tadi, masalah dengan paham postmodernisasi feminis tentang perbedaan anak kritis, perbedaan tentang guru sebagai jinak non otoritas dan otoriter. Kontradiksi produksi pengetahuan dalam model pedagogi kritis atau feminis, baik di media budaya atau kelas studi wanita, belum menerima peneliti teoritis yang cermat. Di antara ahli teori pedagogi feminis, kurangnya kritik refleksi terhadap masalah kekuasaan, otoritas, dan politik seksual perempuan berkaitan dengan kekuatan untuk melintasi baris dari feminisme gadis baik ke gadis nakal gitu. Oke, yang selanjutnya adalah pedagogi dan transformasi. Pedagogi dan transformasi adalah sebuah ilmu yang praktis, menyentuh dimensi real dalam kehidupan manusia, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungan di mana manusia itu berkembang. Kurang lebihnya pengertiannya demikian. Yang selanjutnya adalah pengetahuan dan pembelajaran pedagogi kritis. Nah, dalam menilai kembali proyek pedagogi kritis dalam cara ini, itu akan berguna untuk kembali ke beberapa kisah pembelajaran yang patut dicontoh. Dua sosok tampak yang disini dalam hal ini yang cukup menarik. Karya keduanya dibedakan dengan A. Fokus pada ruang kelas sebagai tempat praktik pendidikan di tingkat apapun, dan juga di atas belajar sebagai bentuk praktik sosial semiotik. Lebih tepatnya kedua menekankan penting praktik media dan pedagogi budaya. Oke, yang selanjutnya, makna dan kekuatan pedagogi kritis. Jadi mempunyai makna juga, teman-teman. Makna dalam pedagogi kritis adalah sebuah pembebasan dari penindasan melalui kesadaran yang kritis. Pedagogi kritis adalah istilah yang berguna hanya sejauh ia membantu bersama orang-orang yang cukup berbagi di jalan komitmen politik dan perspektif pendidikan untuk dapat belajar bersama, menyempurnakan visi kami, dan mendukung upaya kami yang beragam sebagai pendidik. Oke, yang selanjutnya adalah pedagogi yang berpusat pada anak.
Pedagogi yang berpusat pada anak maksudnya adalah metode pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian siswa. Anak-anak di setiap kelas kemudian ditempatkan dalam kelompok, diminta untuk menceritakan kembali, membuat naskah, papan cerita, dan merekam familiar cerita. Pendidik progresif berbicara tentang memberi anak pilihan, membangun minat mereka, latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman yang pernah dia lakukan, dan membuat belajar mandiri yang lebih menyenangkan. Itu. Oke, selanjutnya pedagogi kritis dan alternatif. Kritik terhadap proyek pedagogi kritis telah menjangkau seluruh feminis, maksi dan persuasi dan orientasi liberal. Mungkin kritik yang paling jitu adalah dari segi perspektif feminis secara eksplisit. Dibahas di bagian lain volume ini. Selanjutnya adalah, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari apa yang sudah kita bahas dari tadi, pedagogi adalah sebuah ilmu yang isinya adalah seni secara garis besar. Isinya adalah seni, teman-teman. Seni menjadi guru, seni dalam mengajar kepada murid dengan cara metode-metode atau strategi yang berbeda dalam memberikan pemahaman kepada sebuah siswa. Jadi kita punya metode sendiri agar siswa ini bisa menerima bahan pengajaran yang materi yang kita kasih itu dengan enak, dengan enjoy. Kita punya metodenya masing-masing. Ini adalah sebuah gaya untuk guru dalam memberikan materi kepada siswa yang diajarkan. Nah, kurang lebihnya pedagogi adalah seperti demikian yang sudah saya bahas ini. Baik teman-teman, dan siapapun yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.